Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat windrows atau mawar angin untuk penentuan titik sampling udara ambien. Nah, jadi untuk pembuatan windrows ini kita akan memakai aplikasi WearPlot View. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini, dan untuk aplikasi ini bisa kita download di website Lex Environmental View. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Workplot View-nya, langkah pertama kita harus menyiapkan data arah angin dan kecepatan angin yang bisa kita download di website Copernicus Climate Data Store. Nah, di sini merupakan data meteorologi yang diambil dari satelit dan datanya juga lengkap per jam gitu, teman-teman. Jadi, eh, makanya kita ambil dari website ini, karena kalau misalnya data dari BMKG itu eh, biasanya kurang lengkap ya, dan nggak ada data yang ditampilkan per jamnya gitu, teman-teman. Jadi untuk websitenya eh, kita tinggal klik aja di Google atau ketikkan di Google Copernicus Climate Data Store, kemudian kita masuk ke halaman websitenya. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu karena aku udah punya akun, jadi di sini udah otomatis login. Kalau misalnya teman-teman baru akses websitenya, aku bakalan contohin gimana cara loginnya. Nah, di sini ada tulisan login dan register. Kita klik ini dulu. Nah, kemudian karena baru ya, kita pilih yang register new user ini. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan data-data di sini dari nama, email, dan passwordnya. Nah, setelah itu klik register. Nah, setelah teman-teman klik register, nanti untuk aktivasinya akan dikirimkan melalui email dan teman-teman udah bisa login menggunakan akun yang teman-teman bikin. Nah, di sini kan aku udah punya akun, aku bakalan coba login menggunakan akunnya. Nah, ini tampilannya kalau misalnya sudah login nanti, teman-teman. Nah, kemudian untuk mendownload datanya, kita pilih yang datasheet ini. Jadi di datasheet ini nanti bakalan muncul data-data meteorologi yang tersedia di website Copernicus ini dari satelit ERA 5. Nah, untuk data arah angin dan kecepatan angin, kita pilih yang ini, teman-teman. Yang data dari tahun 1940 sampai sekarang. Nah, kita klik di tampilannya. Nah, kemudian eh, setelah kita masuk ke data era 5 single level dari tahun 1940 sampai sekarang ini, kita klik yang download ini, teman-teman, untuk mendownload datanya. Nah, kemudian untuk tipe produknya, kita pilih yang reanalisis atau analisis ulang. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih variabelnya karena kita ingin mendapatkan data arah angin dan kecepatan angin. Kita pilih yang ini, teman-teman, angin horizontal atau angin U dan angin vertikal atau angin V. Nah, di sini juga ada variabel-variabel lain ya. Kita bisa download temperatur juga, kemudian tekanan dan presipitasi. Nah, tapi di sini untuk membuat Windows cukup data angin U10 dan juga V10, teman-teman. Nah, kemudian untuk tahunnya kita pilih yang tahun 2025 karena untuk Windows atau mawar angin itu biasanya kita menggunakan data 1 tahun ke belakang, teman-teman. Nah, jadi karena di sini kita bikinnya di tahun 2026, kita pilih yang data dari tahun 2025. Nah, kemudian kita pilih untuk bulannya, semua bulan ya, dari Januari sampai Desember. Nah, untuk harinya juga kita pilih semua hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dan untuk jamnya kita pilih yang 24 jam. Tinggal kita select all. Nah, kemudian kita masuk ke eh, wilayah studinya lagi, teman-teman. Nah, di sini kita perlu bantuan dari Google Earth untuk menentukan wilayah studinya, teman-teman. Jadi di website Copernicus ini nanti bakalan kita inputkan wilayah studi kita dalam bentuk area, teman-teman. Nah, jadi di sini ada area range areanya berdasarkan koordinatnya gitu. Nah, kita masuk ke Google Earth. Jadi di sini aku bakalan mencontohkan untuk yang
Huntara Kasang, teman-teman. Jadi, eh, aku bakalan ke wilayah studi Huntara Kasang. Nah, di sini yang mau kita tentukan titik samplingnya kan di Huntara Kasang ini, teman-teman. Nah, tapi kita harus memilih range-nya tuh dalam bentuk area, teman-teman. Jadi, kita pilih untuk area di sekitar Huntara Kasang ini, teman-teman. Caranya tuh kita tinggal klik yang ini, bagian Add Polygon. Nah, kemudian kita pilihlah untuk wilayah atau areanya itu yang yang ada di sekitar daerah studi kita gitu. Nah, untuk areanya tuh usahakan tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, teman-teman. Nah, kita kira-kirakan aja misalnya segini, karena kalau misalnya nanti terlalu kecil, itu datanya bakalan fail ya untuk diekspor karena dia tidak memenuhi satu grade dari data satelitnya. Tapi kalau misalnya terlalu besar, itu nanti bakalan berat atau susah ya, atau lama untuk pengeksportannya. Jadi misalnya kita pilih eh, areanya segini ya. Ini kira-kira seginilah untuk areanya. Nah, kita pilih seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih yang ini, teman-teman. Untuk menentukan koordinatnya, kita pilih yang add pin ini. Nah, kemudian kita letakkan pinnya ini di paling ujung area studi kita atau area yang udah kita tentukan tadi. Nah, kemudian kan di sini ada koordinatnya nih, teman-teman. Nah, tapi koordinatnya kan baru dalam bentuk itu ya, degree minute second. Nah, sementara di websitenya itu kita harus menginputkan dalam bentuk degree aja atau derajat aja. Nah, kita tinggal ubah aja. Kita bisa minta bantuan ke ChatGPT ya untuk ubah koordinatnya dari degree minute second ke degree aja gitu atau derajat ke. Nah, kemudian untuk yang paling ujungnya, nah, kita juga inputkan datanya. Jadi nanti bakalan tercakup ya untuk semua area studi dari ujung ke ujung gitu, teman-teman. Nah, kita inputkan juga datanya di sini. Kita minta bantuan juga dari ChatGPT ya untuk mengubah koordinatnya. Oke. Nah, di sini untuk yang data pertama kita udah dirubahnya ya ke bentuk derajat. Nah, di sini untuk latitudenya itu 0, min 0,78 ya. Nah, kita inputkan ke website Copernicusnya. Untuk latitude itu yang bagian eh, atas ini, teman-teman. Jadi yang north itu minus 78. Nah, kemudian untuk yang longitude itu yang ini 100,27. Nah, kita inputkan di sini. Nah, ini kan untuk yang bagian pojok kiri atas ya. Nah, sekarang kita inputkan yang pojok kiri bawah lagi. Nah, untuk yang pojok kiri bawah itu latitudenya minus 0,81. Kita inputkan di sini. Nah, kemudian untuk longitudenya itu 100,33. Nah, kita inputkan di sini. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan wilayah studi kita, kita inputkan untuk data formatnya itu dalam bentuk netcdf 4. Nah, kemudian untuk download formatnya itu kita ambil yang zip, teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, di sini kita bisa lihat juga untuk centang-centangnya udah tercentang semua ya.
Nah, kemudian untuk request size-nya juga masih memenuhi. Jadi untuk ini kita udah bisa submit formnya. Nah, sekarang kita sedang menunggu nih teman-teman untuk data kita di-download. Nah, kalau misalnya nanti udah sukses atau udah selesai, dia bakalan seperti ini teman-teman. Successful kayak gini. Nah, ini untuk yang failed. Nah, failed ini biasanya karena dia itu teman-teman daerah studinya kurang luas ataupun ada salah inputan data. Nah, biasanya gara-gara itu sih daerah studinya kurang luas. Jadi nanti kita bisa tambah aja areanya tadi yang ini supaya daerah studinya bisa lebih luas gitu. Bisa bisa accept nanti untuk downloadannya. Nah, di sini karena untuk menghemat waktu ya, eh, aku bakalan pakai aja data yang udah aku download itu data.nc-nya yang ini. Nah, ini udah aku download kemarin. Nah, ini tampilan datanya kalau misalnya udah kita download, teman-teman. Nah, untuk data ini kan masih dalam bentuk .nc ya. Kita harus convert dulu dia ke format Excel, teman-teman. Caranya kita bisa minta bantuan lagi ke ChatGPT ya. Kita upload datanya di sini. Nah, kemudian kita perintahkan untuk ubah format data ke Excel. Nah, di sini biasanya eh, memakan waktu yang agak lama ya teman-teman karena analisis datanya cukup berat. Jadi intinya seperti tadi ya, untuk di website Climate Data Store ini kita bakalan dapat nanti data seperti ini. Ini kalau udah successful dia kita download. Nah, kemudian hasil downloadannya akan tampil seperti ini dalam bentuk .nc. Nah, kemudian kita ubah formatnya dalam bentuk Excel. Nah, ini udah diubahnya oleh ChatGPT ke dalam bentuk Excel. Nah, sekarang tinggal klik download aja untuk data Excel-nya yang sudah dikonvert. Nah, di sini aku udah eh, coba download ya datanya. Nah, ini untuk data yang udah aku download. Nah, kemudian bakal muncul seperti ini, teman-teman. Jadi ada valid time, kemudian ada U10 dan V10. Nah, biasanya nanti bakalan ada juga longitude, latitude, dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman hapus saja sampai tinggal datanya tiga ini aja, teman-teman. Valid time, U10, dan V10. Nah, setelah itu, ini kan baru dalam bentuk U10 dan V10 ya, teman-teman. Kita mau dapatkan nanti hasilnya itu dalam eh, bentuk arah angin dan kecepatan angin. Nah, di sini kita tambahkan aja kolomnya arah angin dan juga kecepatan angin. Nah, untuk rumusnya, bagaimana mengkonversi angin horizontal dan vertikal ini menjadi arah angin dan kecepatan angin. Nah, untuk arah angin, itu rumusnya eh, kita klik sama dengan, kemudian MOD, mod. Nah, kemudian 270 dikurang Atan 2 ini. Kemudian kita pilih yang U10, titik koma, V10. Nah, kemudian kita tutup kurung dikali 57,29 titik koma 360 tutup kurung. Nah, kita dapatkanlah arah anginnya ini dalam bentuk derajat, teman-teman. Nah, untuk eh, ke bawahnya kita tinggal klik ini 2 kali. Nah, dia bakalan eh, sama untuk seluruh rumusnya sampai ke bawah, teman-teman. Untuk keseluruhan jam dan tanggal. Ini kan ada nih
di jam 11 untuk tanggal 17 bulan 1 2025 gitu. Nah, itu untuk arah angin dalam bentuk derajat. Kemudian untuk kecepatan angin rumusnya sama dengan kita pilih SQRT. Nah, kemudian kita pilih sheet U10 titik koma, kemudian V10. Untuk ini kita kuadratkan dulu ya. Jadi yang tadi U10-nya kita klik kurung 2 kali, kemudian kita pilih tanda pangkat yang ini, pangkat 2. Nah, kemudian ditambah dengan V10 pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, dapat kita kecepatan anginnya dalam meter per second. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal klik 2 kali tadi gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk arah angin dan kecepatan anginnya udah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita tinggal memisahkan jam, hari, bulan, dan tanggal dan tahun dari valid time ini, teman-teman. Jadi kita klik ini, insert kolom, 4 kolom ya. Nah, kita pisahkan untuk jamnya, itu tahun dulu ya, year, kemudian bulan, kemudian hari, kemudian jam. Nah, kenapa kita harus pisahkan? Karena nanti di aplikasi WRPlot itu dia akan harus dipisah, teman-teman, untuk kolom hari, tanggal, jam ya, hari, jam, bulan, dan tahunnya. Nah, caranya tinggal kita klik sama dengan, kemudian kita pilih year. Nah, kemudian kita pilih kolom yang ini, kemudian kita enter. Nah, ini kan masih seperti ini ya tampilannya. Kita pilih yang ini, pilih yang general. Nah, kemudian kita klik 2 kali untuk menyamakannya sampai ke baris paling bawah. Kemudian untuk bulan kita tinggal pilih month. Kemudian klik ini, terus enter. Kita ubah dulu jadi general. Kemudian yang day-nya juga day sama dengan kita pilih yang general. Nah, kita klik 2 kali ya untuk menyamakannya. Nah, di sini bisa kita lihat perubahan harinya ya. Hari kedua, hari ketiga. Kemudian untuk jam sama dengan hour. Nah, ini. Oke, kita pilih yang general. Nah, kita bisa lihat sampai jam 23. Nah, untuk pengolahan data di Excel-nya udah selesai, teman-teman. Nah, kita tinggal rapikan aja. Untuk merapikannya, kita tinggal pilih Ctrl A. Kemudian kita copy. Kita klik sheet yang baru ya. Kemudian kita pastekan angkanya aja. Nah, kemudian kita hapus yang valid time U10 dan V10-nya. Karena kita udah tidak butuh lagi kan untuk U10 dan V10-nya. Kita hanya butuh tahun, bulan, hari, jam, arah angin, dan kecepatan angin. Nah, setelah itu kita masukkan ke paling depan ini. Nah, terus kita save lagi, teman-teman. Nah, untuk pengolahan datanya secara Excel udah selesai, teman-teman. Sekarang kita masuk ke aplikasi WRPlot-nya lagi. Nah, kita pilih WRPlot, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sebenarnya untuk aplikasi WRPlot itu dia udah bisa langsung, teman-teman. Kita add file, nah nanti bakalan muncul Windowsnya gitu. Nah, cuman untuk data yang diinputkan itu dalam bentuk format SAM file. Nah, ini Samson. Nah, sementara data kita tadi kan baru dalam bentuk Excel ya, teman-teman. Nah, itu harus kita ubah dulu formatnya. Jadi di sini kita pilih Tools, terus Import from Excel, karena data kita kan dalam bentuk Excel. Nah, kita ubah dulu
jadi bentuk Samson. Caranya ya kayak tadi, eh, kita pilih Tools, Import from Excel, kemudian kita open di sini. Nah, kita pilih datanya tadi di mana kita taruh di D ya. Nah, kita ambil yang ini, contoh Excel data dan arangin, kita arangin. Nah, kemudian kita upload ke sini. Nah, kemudian untuk first row to import ini kita pilih baris yang pertama menunjukkan angka gitu. Nah, kalau di sini kan dia masih tulisan ya. Jadi untuk first row to import itu yang baris kedua gitu. Nah, sementara last row to import itu baris terakhir yang ada angkanya, teman-teman. Kita tengok baris keberapa untuk yang paling akhirnya. Kita scroll ke bawah. Nah, kita scroll terus. Nah, di sini di baris 8761. Berarti udah benar ya, di baris 8761. Nah, kalau barisnya udah oke, sekarang kita masuk ke kolomnya lagi, teman-teman. Nah, di sini ada kolom tahun atau year. Nah, kita inputkan. Berarti di sini kan untuk kolom tahun tuh di kolom A, kemudian untuk bulan itu di kolom B, hari itu di kolom C, dan jam tuh di kolom D. Nah, di sini kita harus perhatikan juga untuk unitnya tuh jam ada dua, ada 0 ke 23 atau 1 ke 24. Nah, karena di sini kita dari 0 ke 23 kita pilih 0 ke 23. Nah, kemudian wind direction ini artinya arah angin itu di kolom E, dan untuk wind speed atau kecepatan angin itu di kolom F. Nah, untuk bagian ini kita udah selesai. Kita lanjut ke yang ini lagi, teman-teman, station information. Nah, untuk station ID ini bebas kita mau inputkan berapa. Misalnya kita inputkan 1. Nah, untuk city-nya kita pilih misalnya Padang ya. Karena kalau kalau di Padang kita pilih Padang. Kemudian untuk state atau negaranya itu Indonesia, ID. Nah, kemudian untuk ini kita pilih yang UTC plus 7 ya, Bangkok. Nah, kemudian untuk ketinggiannya tuh kita bisa lihat di Google Earth ya. Itu Untara Kasang. Kita bisa tengok di bagian sini ya. Nih, di sini elevasi ini tinggal kita arahkan mouse-nya aja. Itu 5 meter. Berarti kita inputkan 5. Nah, kemudian untuk koordinatnya kita inputkan koordinat wilayah studi kita. Nih, di Untara Kasang ini. Bisa juga kita ambil yang ini. Saya kalau misalnya teman-teman belum tandain ya, kita klik pin yang ini. Nah, terus kita masukkanlah koordinatnya berapa gitu. Nah, di sini kita masukkan koordinatnya itu 0 untuk latitudenya, kemudian 0,47, 0 derajat 47 menit, 59,60 detik, dan untuk eh latitudenya itu di south atau S, jadi kita ubah ke S. Kemudian untuk longitudenya tuh di E atau east ya, timur. Untuk nilainya tuh 100 derajat, 18 menit, 14,90 detik. Nah, untuk setting datanya kita udah selesai, teman-teman. Tinggal kita import aja lagi. Kita klik yang ini, tanda petir ini untuk import. Nah, kemudian kalau udah muncul seperti ini, berarti data kita udah berhasil diimport dari Excel ke Samson. Kita klik No aja. Nah, kemudian kita close dan kita open file Samsonnya. Kita pilih yang add file. Nah, di sini kita cari di tempat penyimpanan Excel kita. Nah, ini data arangin dalam bentuk SAM. Kemudian kita open. Nah, untuk datanya udah terinput di sini. Nah, kemudian kita bisa tengok frekuensinya.
untuk arah angin dan kecepatan angin mana yang paling banyak gitu, yang distribusi frekuensinya. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, ini untuk Windrose-nya, teman-teman. Nah, jadi untuk Windrose-nya udah selesai, teman-teman. Kita bisa tengok di sini untuk distribusinya itu kecepatan angin yang paling banyak di range 0,8 sampai 1,20 sebanyak 30,4% gitu. Nah, itu untuk hasil Windrose-nya. Nah, di sini untuk mengatur range-nya kita bisa pilih yang ini, teman-teman. Jadi kita bisa ubah range-nya. Biasanya untuk range-nya itu dari 0 sampai 2 meter per second. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja ini nanti. Tinggal diubah-ubah aja. Nah, kemudian untuk warnanya kita bisa ubah di sini. Ini untuk option warnanya. Kemudian untuk eh, kelasnya atau berapa jumlah mata anginnya bisa kita ubah di sini. Bisa 20, bisa 36 gitu. Nah, tapi biasa kita pilih yang 16. Nah, kemudian untuk arah arah pembacaannya atau orientasinya kita bisa pilih yang blowing from atau berhembus dari, dan blowing to atau berhembus ke. Nah, biasanya kita ambil yang blowing from ini, teman-teman. Jadi dia itu arah angin dominannya berhembus dari barat menuju timur gitu. Nah, untuk mencetaknya kita bisa print ini. Nah, kita bisa print. Nah, ini untuk outputnya dalam bentuk PDF, atau kita bisa juga pilih yang ini, copy file to bitmap untuk data dalam bentuk gambar atau image nantinya. Kita pilih yang kita klik namanya, misalnya Windrose. Nah, terus kita save. Kita pilih pixelnya 1000. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, untuk hasilnya dalam bentuk gambar. Kalau misalnya yang print ini dalam bentuk PDF nantinya. Nah, tapi biasanya kalau yang paling bagusnya kita ekspornya dalam bentuk eh, gambar, ataupun kita ekspor ke Google Earth, teman-teman. Nah, gimana cara ekspor dari Windows ini ke Google Earth? Itu kita klik yang ini, bagian ekspor. Nah, kemudian kita pilih yang location. Kemudian kita inputkanlah koordinat wilayah studi kita tadi. Ini di sini 0 derajat, 47 menit, 59,60 detik. Kemudian untuk longitudenya 100 derajat, 18 menit, 14,90 detik. Nah, kemudian kita pilih ekspor. Nah, dia langsung diarahkan ke wilayah studinya gitu. Nah, jadi untuk Windows kita udah jadi, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya Windows kita udah jadi, kita bisa menentukan titik samplingnya lagi, teman-teman, di mana kita mau melakukan sampling. Biasanya kan searah dengan arah angin dominan gitu. Jadi sekitar sini gitu. Nah, bagaimana cara mendownloadnya atau mengekspornya dalam bentuk PDF? Itu tinggal kita pilih yang bagian ini, yang print. Nah, kemudian untuk legendanya kita uncheck yang tidak perlu. Kita uncheck list yang tidak perlu. Nah, tinggal yang arah angin dan wilayah studi aja. Kemudian untuk judulnya kita pilih misalnya Windrose. Kemudian wilayah studinya apa gitu, misalnya Kasang atau Kecamatan Nagari ya, Nagari, Kasang gitu. Nah, setelah itu tinggal kita save PDF aja, teman-teman. Windrose Kasang. Nah, nah, jadi dia tampilannya bakalan seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin sekian ya untuk tutorial Windrose. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan juga di kolom komentar untuk pembuatan Windrose-nya. Sekian dari aku untuk tutorialnya. Terima kasih banyak
udah menyaksikan. Semoga membantu. Selamat mencoba.